Oke, nah sudah ada Dr. Lula Kamal dan juga Dr. Boyke di sini dan kita akan bahas tema yang cukup menarik yaitu stroke mengintai usia muda. Nah kira-kira seperti apa pembahasannya kita akan lihat dalam tayangan berikut ini. Banyak orang berpikir jika stroke adalah penyakit yang hanya menyerang orang tua. Kenyataannya tidak demikian. Kini sudah banyak terjadi kasus stroke di usia yang masih sangat muda. Inilah hal yang patut kita perhatikan dan waspadai. Penyebab stroke pada usia muda lebih beragam dan relatif jarang terjadi dibandingkan pada orang yang lebih tua. Kebanyakan stroke pada orang dewasa atau usia yang lebih tua adalah karena aterosklerosis atau endapan lemak di arteri yang menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah. Sedangkan di kalangan anak muda, penyebabnya berkisar dari masalah kelainan jantung bawaan, aritmia, trauma, merokok, dan migrain. Tidak hanya itu, pola hidup yang berantakan, konsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang juga berperan dalam meningkatkan kondisi ini. Berkurangnya aktivitas fisik atau sering memakan junk food juga dapat meningkatkan proses terjadinya stroke lebih cepat, yang biasanya terjadi pada stroke dengan usia lebih tua. Bagaimana para kaum muda untuk mencegah munculnya stroke? Simak ulasan lengkapnya. Wah, berarti setelah melihat tayangan tadi, ternyata ada fakta Dr. Lula dan juga Dr. Boyke kalau penyakit stroke tidak hanya diderita oleh orang-orang yang di atas 40 tahun. Iya, tidak hanya orang tua aja, tapi ini sudah ke anak muda bahkan di bawah 30 tahun. Iya, betul sekali. Dan kita harus tahu juga bahwa stroke yang diderita anak-anak muda itu biasanya adalah stroke ischemic. Ischemic itu artinya stroke akibat tersumbatnya pembuluh darah. Dan itu berkaitan tentunya dengan pola hidup yang salah ya, seperti merokok, begadang, kemudian juga makan makanan yang tinggi kolesterol. Nah, itu yang mengakibatkan mengapa justru sekarang terjadi peningkatan pada usia 18 sampai dengan 34 tahun sekitar 50%. 50% angkanya cukup tinggi juga ya berarti Dr. Lula ya? Tinggi sekali, tapi sebetulnya kalau dikatakan, kalau kita melihat yang namanya stroke itu dibagi dua, memang stroke yang perdarahan, jadi pecah pembuluh darah gitu ya di otak ya, kemudian satu lagi adalah penyumbatan pembuluh darah. Memang dibagi dua. Kalau yang tua itu yang maksudnya usianya udah lanjut, dia lebih lari memang karena penyumbatan sebetulnya. Memang sebagian besar penyumbatan. Kalau yang masih muda memang banyak ceritanya. Dari mulai hipertensi, dari mulai merokok, kamu kan tidak merokok kan, kemudian juga pakai narkoba, atau barangkali ada kelainan jantung bawaan, ada aritmia, jadi banyak ceritanya sebetulnya. Kita mesti hati-hati, belum lagi pola hidup yang tidak sehat. Dan anak-anak muda sekarang kan yang kita lihat ya mereka juga makanannya lebih banyak makanan yang instan. Yang makanan instan itu kan garamnya tinggi. Nah itu juga bisa mengakibatkan hipertensi. Berarti nggak bisa digeneralisir penyebabnya itu hanya satu penyebab utama aja. Tapi kalau bicara pola hidup kan secara garis besar udah mencakupi semua ya. Kalau bicara pola hidup, kamu merokok masuk pola hidup. Kamu pakai narkoba masuk juga pola hidup, nggak sehat berarti kan artinya. Jadi pola hidup itu pegang peranan pertama tuh yang paling penting pola hidup. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa yang pola hidupnya nggak baik itu yang udah umur 35 ke atas. Enggak sekarang. Nggak bisa dari umur belasan tahun kita makan. Dari kebiasaan makanan. Anak-anak kecil kan sekarang udah nggak suka makan sayur. Itu juga pola hidup yang salah. Kita kalau udah bicara mengenai yang namanya stroke ini, pasti ujungnya pertanyaannya adalah gimana kita menghindari stroke dalam keadaan yang sudah seperti ini gitu ya. Kan? Dalam keadaan polusi udah kayak gini, memang kita aktivitas fisik kita memang olahraga juga berkurang, stres di mana-mana. Stres di mana-mana loh. Mau nggak mau kita nariknya adalah pola hidup sehat lagi. Pola hidup sehat, pilarnya ada beberapa ya memang. Ada pola makan, sudah disebutkan berkaitan sama Dr. Boyke, ada istirahat yang cukup, ada olahraga yang baik. Yang keempat itu ada stres. Memanage stres dengan stres itu penting ya, berarti ya. Tapi kalau bicara stroke ini kan juga ada faktor-faktor resikonya. Ini kira-kira apa aja sih dokter? Faktor resiko itu bicara ada yang nggak bisa diubah, ada yang bisa diubah. Kalau yang nggak bisa diubah apa coba dok? Yang nggak bisa diubah itu adalah gen. Misalnya orang tuanya genetik, ya udah ada keturunan darah tinggi gitu loh. Ya kemudian juga yang nggak bisa usia juga. Karena makin tua pembuluh darah itu kan makin mengeras. Meskipun orangnya tetap hidup sehat, tetap pembuluh darah itu ada pengaruhnya gitu ya. Yang bisa diubah itu ya kebiasaan hidup tadi, kolesterol, lemak dikurangin, goreng-gorengan dihindarkan. Jadi kalau bicara kita bagaimana mencegah, semuanya kita bisa ubah, kita ubah dari sekarang gitu loh. Jangan nungguin kita ada permasalahan. Kalau masih merokok, berhenti merokok dari sekarang. Nah itu kalau untuk solusinya berarti harus seperti apa nih untuk preventif dan juga kalau sudah terkenal itu udah pasti deh. Kita sebagai dokter akan selalu nganjurin, ayo kamu pola hidup sehat. Jadi kalau kamu ke dokter, sebetulnya langkah pertama adalah edukasi. 3 kali edukasi. Maksudnya apa? Artinya kamu diajarkan, ayo kembali ke pola hidup sehat. Dan kita selalu mengajarkan bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Nah, tapi kalau kemudian pola hidup sehat sudah jalan nih jalannya, kolesterolnya udah tinggi, tetap aja nih masalah. Mau nggak mau. Pasti obat kimia. Makan pengencer darah
darah, makan anti hipertensi, makan Kalau juga obat diabetes jantung, ya dikasih obat kasih obat diabetes. Oke. Itu obat kimia. Sebetulnya ada yang namanya teknologi. Teknologi Teknologi itu yang ini sekarang sedang in ya. secara fisika sebetulnya ya Jason. Tapi dia awalnya itu tidak terlalu ngetop, jadi nggak terlalu terkenal karena tidak menyenangkan. Karena awalnya si teknologi ini teknologi laser ya, dia harus diinfus seperti cairan infus. Iya. Nah, Dan infus bukan sekali, Bukan cuma seminggu sekali. 3 kali kita ke rumah sakit, datang kemudian kita diinfus. Harus Biayanya berkali-kali. mahal, berkali-kali sakit lagi. iya, namanya infus laser intravena. Jadi sebetulnya sudah lama ada, tapi tidak pernah ngetop, nggak pernah jadi terkenal karena dia bukan pilihan.